Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah Maghrib rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, atas segala hidayah, atas segala karunia yang sudah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa memulai kembali kajian rutin kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk senantiasa menambah amal ibadah kita, menambah pemahaman kita tentang agama ini, agar kita bisa menempuh perjalanan kehidupan ini selamat di dunia wal akhirah. Jemaah rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang mudah. Pada kajian-kajian yang sudah lalu pernah kami sampaikan, di antara kaidah agama adalah Allah tidak menghendaki kesulitan, akan tetapi Allah menghendaki kemudahan. Segala macam urusan agama ada ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Allah, akan tetapi ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan, kita diperbolehkan mendapatkan keringan dari Allah sesuai dengan ketentuan syariat agama Allah. Gitu. Lalu di antara kaidah agama juga adalah bahwasanya mendatangkan menghindari musibah itu lebih utama atau didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Ketika kita menghadapi segala sesuatu keadaan, sekali lagi patokannya semua urusan syariat adalah mudah. Tidak usah kita ragu-ragu di dalam menjalankan urusan syariat. Sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan yang kita mampu. Begitu juga dengan urusan yang saya sampaikan tadi, di antara kaidah agama, mendahulukan atau menghindari mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Kenapa perlu kami sampaikan? Itu terkait dengan kejadian yang terjadi kemarin. Ketika kita sedang menjalankan salat Jum'ah, sementara ada nyawa-nyawa yang butuh segera ditolong. Ini namanya satunya adalah menghindari mafsadat, menghindari kematian. Satunya mendapatkan manfaat atau kita mendapatkan pahala. Akan tetapi sekali lagi, menghindari bahaya itu lebih diutamakan daripada mencari pahala dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan-keadaan tertentu maka diperbolehkan. Di antara kemudahan agama Islam itu seperti itu. Walaupun kita di dalam aturan Jumat misalnya tidak boleh berbicara, tidak boleh segala macam, itu dalam keadaan normal. Ketika keadaan tidak normal, maka itu semuanya ada keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan. Sekali lagi, Makanya ketika misalnya kita sedang sholat berjamaah, tiba-tiba terjadi gempa bumi misalnya, apakah kita diam saja? Tidak. Kita harus menghindar untuk mendapatkan atau mencari keselamatan. Itu bukan pasrah berdua,
ya, tidak boleh seperti itu. Atau misalnya kita sedang sholat sementara ada ular berbisa yang lewat atau mau mematuk kita, maka boleh kita membatalkannya. Itu. Jadi ya, sekali lagi ini pengalaman. Seingat saya sudah 2 kali terjadi. Dahulu di masjid yang lama juga pernah lagi Jumatan ada motor apa nggih? Motor rubuh. Kemarin lebih parah. Dan semestinya yang dewasa di belakang itu membisikkan kepada imam atau kepada orang yang dipercaya agar imamnya tahu, ya. Karena imamnya tidak tahu ya dianggap kejadiannya kecil. Gimana betul? Ya, ini kedepannya mudah-mudahan sih tidak ada lagi. Okay? Tapi kita tidak akan tahu yang terjadi ke depan seperti apa. Makanya panjenengan yang dewasa, ya, ketika menghadapi kejadian seperti itu ada 1, 2 atau 10 orang keluarkan misalnya, ya, untuk tidak ikut Jumatan untuk menolong orang yang kecelakaan, tidak masalah. Yang lain melanjutkan, tidak usah semuanya. Itu. Dan ketika imam mengetahui otomatis dia mempercepat karena imamnya tidak tahu ya biasa saja. Gitu, betul? Itu seperti itu pengalaman kemarin. Itu ya 2 kaidah yang harus kita fahami, bahwasanya agama ini mudah, tetapi jangan juga dipermudah, ya. Dan jangan juga dipersulit, ya. Allah menghendaki kemudahan-kemudahan. Sekali lagi. Yang kedua yaitu kaidah, kemarin sudah berapa kaidah yang sudah kita pelajari, nanti insya Allah akan dilanjutkan. Di antara kaidah yang perlu kita pahami yaitu tadi, ya, menghindari mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Itu seperti itu, ya. Ketika dalam keadaan darurat, ya, kita boleh, ya, misalnya boleh memakan daging babi, ya, boleh dalam keadaan memang tidak ada makanan daripada mati. Itu boleh memakan daging babi. Akan tapi hanya waktu itu saja, tidak boleh diulangi. Maksudnya tidak boleh diulangi. Kalau diulangi sudah termasuk dosa itu. Makanya agama seperti itu sangat mudah, ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu Allah memberikan keringanan-keringanan sehingga kita bisa berjalan teratur dalam setiap konteks. Jangan sampai ada orang kayak kemarin kecelakaan kita biarkan saja. Ini lagi kusuk sholat, nggak boleh. Itu sesuatu yang salah, ya, nggak boleh. Harus ditolong terlebih dahulu, ya, sampai bisa ditolong, baru kita lanjutkan untuk beribadah sesuai dengan ketentuan. Kalaupun kita harus khotbahnya diselesaikan langsung sholat pun tidak apa-apa. Itu seperti itu. Paham nggih? Monggo untuk mudah-mudahan tidak ada lain kali, tapi ya kita tidak berdoa untuk ada kejadian seperti itu lagi, akan tetapi ini untuk pengalaman kita semuanya, bahwasanya hal-hal seperti ini harus kita pahami agar bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena ini hal-hal yang kadang berulang, ya, kadang berulang, walaupun mungkin berulangnya berapa 10 tahun sekali atau berapa tahun sekali, itu biasanya berulang. Ini kadang-kadang karena saking lamanya, ya, panjenengan lupa. Padahal saya sudah pernah menyampaikan dulu zaman sudah kajian masih di sana kalau nggak salah, malah sudah menyampaikan sering itu. Akan tapi itu semuanya mungkin sudah pada lupa. Begitu nggih Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan kajian kita yang sempat libur nggih 1 bulan kurang lebih, ya. Kami sendiri sibuk, ya, dengan urusan dunia sing langka pole. Kalau urusan gawean kan langka pole nggih. Ya, akhirnya saya memaksa, ya, untuk memaksa diri untuk melanjutkan kajian. Panjenengan juga silakan saja, ya, yang tidak mau ngaji juga nggak apa-apa, yang berasa kepengen ngaji monggo, untuk kita sama-sama mencari keberkahan Allah, ya, menjadi jamaah kumpulan manusia yang disebut-sebut di sisi Allah.
Karena ketika kita belajar Al-Quran dan saling mengajarkan satu sama lain, para malaikat muqarrabun, malah malaikat yang didekatkan di sisi Allah, mereka akan menyebut-nyebut kita mudah-mudahan. Salah satu di antara jamaah yang disebut-sebut didoakan oleh para malaikat. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada surat Yusuf ayat yang ke-91 kalau nggak salah kajian yang lalu. Ya, kita akan lanjutkan 92, mudah-mudahan sampai selesai ya. Karena jumlahnya 111 itu surat Yusuf. Kita taksin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ketika harus dengung, didengungkan, coba dibiasakan. Karena dengung ini menambah keindahan bacaan kita. Ya jangan labasan, mim tasi dengung, nun ketemu jim dengung. Okay. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
فسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس لو خرجت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Ingat-ingat nggih. Aksaruhum dengung, ini juga hum dengung ya, jangan banter-banter. Afa aminu an ta'tiyahum ghasiyatum min azabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtah. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا
يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ya, selesai sampai 111. Jamaah rahimakumullah. Kisah ya atau sejarah dalam bahasa Indonesia kadang kalau kita mengatakan cerita itu seolah-olah tanpa bukti. Makanya kalau kita membaca qasas ya di dalam Al-Qur'an itu kita menerjemahkannya sejarah umat manusia, jangan cerita. Kalau cerita mbok ndarani apa? Cerita ngelombo. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak istilah, ada cerita, ada dongeng, apa lagi? Ada hikayat, ada ya banyak istilahnya, semuanya bermakna sendiri. Ya, kalau orang ngomong itu dongeng berarti itu cerita apa? Ngarang. Yang namanya dongeng, ngarang. Itu berbeda dengan sejarah. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin babat. Kayak babat tanah Jawa, itu berarti sejarah tanah Jawa. Itu cenderung banyak benarnya. Berbeda dengan dongeng. Misalnya dongeng tentang apa? Bandung Bondowoso itu dongeng. Dufak apa? Dufak gunung, mau tadi tangkuban perahu ke dongeng, bukan sesuatu yang benar. Itu dongeng. Contoh misalnya pembangunan Candi Prambanan, dongengnya seperti itu ya, Candi Sewu dan sebagainya, itu semuanya adalah dongeng ya, tidak perlu diendel. Berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah itu berdasarkan catatan yang ditinggalkan. Itu juga belum tentu benar 100%. Ya. Kalau sejarah yang ditulis manusia berbeda dengan sejarah yang ditulis di dalam Al-Quran, berbeda. Ya, kalau dalam Al-Quran itu sejarah yang pasti benar, karena yang menulis siapa, yang berkata siapa, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mempunyai catatan semua kehidupan manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Makanya tidak mungkin salah. Panjenengan juga akan seperti itu. Ya, dari mulai klekar jabang bayi lahir sampai nanti mati semuanya ada apa nih? Rekamannya ada. Ya, rekamannya ada. Makanya ketika Allah menceritakan sejarah ya, atau di sini menggunakan kita bercerita tentang segala sesuatu, itu pasti semuanya mengandung kebenaran ya. Walaupun banyak orang kafir tidak mempercayainya. Contoh misalnya Nabi Musa membelah Laut Merah. Itu. Sampai sekarang orang sekarang berusaha untuk membuktikan mungkin atau tidak. Ya. Tapi ilmu pengetahuan belum sampai. Ya. Secara teori bisa bahwasanya suatu saat ya bahwasanya
di Laut Tengah itu ada dua gelombang yang berbeda. Suatu saat bisa terpisah. Secara teori seperti itu. Akan tapi sampai sekarang mereka masih belum mempercayainya. Karena pada dasarnya mereka tidak beriman kepada Allah. Gitu. Ya, misalnya Nabi Soleh, anak unta keluar dari batu besar. Ya, tidak mungkin bisa diterjemahkan oleh ilmu pengetahuan. Gitu betul? Orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, mereka tidak akan percaya. Bagaimana mungkin batu-batu bisa mengeluarkan unta? Itu seperti itu. Itulah. Pada kajian terakhir kita sampai kepada kisah Nabi Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, nggih? Pada kesempatan yang ke berapa kali? Berapa kali orang Bani Israel menyeberang ke Mesir? Ya, yang pertama ketika mereka bareng-bareng dengan Benyamin, lalu Benyamin ditahan. Yang kedua mereka datang lagi, dan yang ketiganya baru Nabi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa ini dia adalah Yusuf yang dahulu dibuang oleh saudara-saudara mereka. Gitu. Lalu pada akhir pertemuan Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ya, karena tahu bapaknya yaitu Nabi Yakub dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta. Ya, Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya dalam ayat yang ke-92, idhabu bi qamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi, ya. Pergilah kalian, ya, dengan membawa gamisku, kata Nabi Yusuf, ya. Lalu lemparkan atau usapkan ke wajah bapakmu. Nanti bapakmu akan kembali melihat. Itu, ini kalimatnya seperti itu. Ya. Ya'ati basiron. Wa'atuni bi ahlikum ajmangin. Bawa semua keluarga kalian, ya, bawa ke Mesir, maksudnya dari Palestina, ya, dari daerah Syam di sana, ya, waktu itu, ya, Bani Israel dalam keadaan melarat, ya, dalam keadaan kesusahan karena kemarau yang sangat panjang, sehingga mereka diperintah oleh Nabi Yusuf untuk hijrah ke negeri Mesir. Inilah sejarah bagaimana kok bisa anak Nabi Musa nang Mesir, ya. Kenapa Bani Israel itu kok bertemu dengan Fir'aun? Itu ceritanya awalnya dari Nabi Yusuf yang dijual atau dijadikan budak dan dijual ke Mesir. Itu seperti itu. Falamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Ketika rombongannya sampai ke Palestina, ya, ke negerinya Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub berkata, sungguh aku mencium bau Yusuf, ya. Bau Yusuf. Bahwasanya Nabi Yakub adalah seorang nabi. Sehingga dia mempunyai firasat dari Allah, wahyu dari Allah, ya. Dia mengetahui bahwasanya ada aroma bahwa Yusuf sudah ditemukan. Itu maksudnya seperti itu. Ya, di sini Allah menggunakan kalimat la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mendapati baunya Yusuf, mencium baunya Yusuf. Ya, ini para ahli tafsir juga berbeda pendapat, ya. Ada memang benar-benar Nabi Yakub ini diberi kemampuan untuk bisa mendeteksi hal-hal seperti itu, atau kalimat-kalimat yang merupakan istilah, ya, merupakan kemampuan Nabi Yusuf untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Laula an tufannidun, kalau kau, kepada ini Nabi Yakub berkata kepada keluarganya yang ada di Palestina, di negeri Syam, ya. Kalau kalian tidak menganggapku orang gila, ya, sungguh saya mencium baunya Yusuf. Ya, jadi Nabi Yakub sudah tahu bahwasanya Yusuf sudah ketemu, ya, berdasarkan wahyu dari Allah Taala. Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim. Akan tapi keluarganya tidak percaya. Demi Allah kamu masih berada dalam kesesatanmu yang dahulu. Mbok Yusuf wis mati,
Gampangannya cara wong Cikadu nih. Kok sing ngomong Yasab Yusuf baik. Itu seperti itu. Akan tapi Nabi Yakub karena beliau nabi sudah mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya Nabi Yusuf anaknya yang disayangi masih hidup gitu. Falamma an ja'ahal basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basiran. Ketika rombongan tersebut datang, saudara-saudaranya dari Mesir, lalu gamisnya Nabi Yusuf dilempar ke wajahnya Nabi Yakub, maka dia dapat melihat kembali. Seketika Nabi Yakub penyakit kebutaannya hilang. Seketika bisa melihat, ya. Kalau zaman sekarang ramai ya viral nih. Darahnya dukun. Ya kalau zaman para nabi memang diberi kemampuan seperti itu. Gamisnya Nabi Yusuf untuk digunakan untuk ngobati, untuk ngelap atau bagaimana, ya, kepada wajahnya bapaknya, ya, qadarullah dengan izin Allah, penyakit yang sudah lama diderita oleh Nabi Yakub sembuh total. Seketika itu juga. Lalu Nabi Yakub berkata, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sudah aku katakan kepada kalian, hai keluargaku, aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nabi Yakub seorang nabi, makanya dia senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala. Makanya dia berkata demikian, ya, alam aqul lakum inni a'lamu, aku mengetahui minallah dari Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak ketahui. Setelah berkumpul seluruh keluarga yang dari Mesir, ya, yang membawa gamisnya Nabi Yusuf, ya, mereka semuanya baru menyadari sejarah mereka dari mulai mereka membuang Nabi Yusuf, membuang berlaku tidak adil kepada Yusuf dan Bunyamin, sehingga seluruh keluarga besar Bani Israel mereka memohon kepada bapak mereka untuk memohonkan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa mereka. Mereka sadar, tobat pada waktu itu, ya. Lalu mereka berkata, qalu ya abana, wahai bapakku, istaghfir lana dunubana, mohonkanlah ampun bagi kami dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami orang-orang yang bersalah. Ya, di sini mereka semuanya bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yakub, qala sawfa astaghfir lakum rabbi. Kelak akan aku memohon ampun bagi kalian kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Terlanjut pertemuan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Falamma dakhalu ala Yusuf, ya, mereka semuanya akhirnya rombongan hijrah, ya, seluruh keluarga Bani Israel, Nabi Yakub dan istrinya, bapak ibunya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya semuanya, mereka berangkat ke Mesir sehingga sampai kepada Yusuf. Awa ilaihi abawaihi, ya, lalu Yusuf mendekatkan atau memeluk kedua bapak ibunya. Wa qala dakhulu Misra insyaallahi aminin, masuklah kalian semuanya ke negeri Mesir, insyaallah kamu aman. Ya, karena Yusuf pada waktu itu sudah menjadi pembesar di Mesir, sehingga Bani Israel semuanya mereka masuk ke Mesir dalam keadaan aman dan dilindungi. Itu sehingga dari situlah, ya, Bani Israel menetap di Mesir. Makanya antara Israel sekarang ini sebenarnya dengan Mesir itu ada sejarah masa lampau yang luar biasa. Itu sampai terjadi sampai akhir zaman besok, ya, mungkin akan senantiasa terjadi gejolak di sana. Itu semuanya sumber segala macam permasalahan, ya, untuk urusan agama kita, ya, dengan agama mereka itu di sana. Dari mulai memang zaman dahulu seperti itu. Terlanjutkan, wa rafa'a abawaihi 'alal ngash, lalu Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya untuk menduduki
singgasana, ya, untuk naik ke singgasana. Wa kharru lahu sujadan, dan Nabi Yusuf sujud kepada mereka. Ya, jamaah rahimakumullah, untuk kita, ya, Nabi Muhammad SAW tidak mau, ya, untuk kita tidak boleh, untuk kaum muslimin, ya, agama Islam melarang orang itu bersujud kepada manusia. Tapi zaman Nabi Yusuf syariatnya berbeda, okay? Mereka boleh sujud kepada kedua orang tuanya atau kepada yang lain, asal bukan dalam rangka penyembahan. Akan tapi kita kaum muslimin tidak boleh sama sekali, walaupun kepada kedua orang tua kita, ya, tidak boleh kita bersujud di hadapan kedua orang tua kita, tidak boleh. Ya, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada Rasulullah pun kita tidak boleh bersujud, itu karena sujud dalam syariat agama kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi ini berbeda, syariat Nabi Yusuf tentunya berbeda dengan syariat Nabi Muhammad, ya, sehingga pada waktu itu memang Nabi Yusuf itu memang bersujud kepada kedua orang tuanya. Waqala, dan Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, ini adalah arti dari mimpiku dahulu, min qabl qad ja'alaha rabbi haqqo, sungguh Allah Tuhanku sudah menjadikannya benar, ya, mimpi yang dahulu. Ingat mimpinya apa? Ya, 11 bintang, apalagi matahari dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Dan kita tahu matahari dan bulan itu diibaratkan adalah kedua orang tuanya, bapak ibunya, sementara 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Ya, kita tahu Bani Israil ada 12, ya, 12, satu Nabi Yusuf, satunya Benyamin, dan 10 orang yang berbeda ibu. Ya, semuanya berjumlah 12. Itu. Ya, kalau panjenengan nanti membaca surat Al-Baqarah, ya, ketika Nabi Musa memancarkan mata air itu jumlahnya 12. Masing-masing berjumlah masing-masing suku itu 12 suku. Ini berasal dari keturunannya Nabi Yakub yang sejumlah 12 orang itu tadi. Ya, nanti turun temurun sampai hari ini. Sampai hari ini masih sangat banyak, ya, keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan seterusnya. Akan tapi tidak menjamin keturunan Nabi pun kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan syariat agamanya Allah dengan benar, maka tidak ada faedahnya. Sama dengan keturunan Muhammad, ya. Walaupun dia keturunan Muhammad, kalau dia tidak menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, maka tidak berfaedah. Itu. Memang keturunan Muhammad turunan yang mulia, ya. Akan tapi itu juga berlaku kalau keturunannya tersebut adalah berlaku seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah apa? Habib, ya. Kalau di Arab sih tidak terlalu gencar, ya. Kalau di Indonesia kayak yang dur banget. Ya, kalau di Arab sih tidak begitu ya, dilihat saja, ya, dilihat agamanya seperti apa, amalannya seperti apa, ya. Itu seperti itu, tidak dipundi-pundi lah seperti di Indonesia. Waqad akhsana bi id akhrajani minas sijni, sungguh Allah tidak berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi, dan mendatangkan kalian semua dari negeri yang jauh. Mim ba'di an nazaghash syaitan, sesudah syaitan menjadikan retak hubungan keluarga kita, baini wa baina ikhwati, antara aku dan saudara-saudaraku, ya. Setan sudah membuat hubungannya retak, ya. Setan sudah membuat Bani Israil yang lain selain Nabi Yusuf dan Benyamin, mereka berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, ya. Ini Nabi Yusuf sedang bersyukur kepada Allah dengan menyebut-nyebut karunia Allah terkait nikmat yang diberikan kepadanya. Inna Rabbi latifun lima yasa, sesungguhnya Rabbi maha latif, maha halus, maha penyantun, ya, kepada siapa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijak
sana. Lalu Nabi Yusuf melanjutkan, Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Tuhanku, sungguh telah Engkau berikan kepadaku dari kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi, ya. Ta'wilil ahadits itu adalah takwil mimpi, bisa mengartikan mimpi seperti yang sudah kita ketahui. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta wali, Engkaulah waliku, ya, pemimpinku, penolongku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, ya. Yusuf juga agamanya Islam, orang agama selain Islam, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, seluruh Bani Israel dahulunya agamanya Islam. Itu makanya doanya seperti ini, ya. Wa alhiqni bis solihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini diantara doa-doa yang wajib kita senantiasa panjatkan, ya. Doa Nabi Yusuf diantaranya Rabbi yang dari sini, ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ini adalah doa-doa Nabi Yusuf yang bisa kita jadikan doa harian, ya. Ya, nanti juga dari Nabi Musa, dari Nabi Yunus, dari Nabi Muhammad sendiri, itu ada doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi untuk kita jadikan doa-doa yang bisa kita panjatkan, pendek tapi banyak makna. Begitu nggak? Sampai di sini dulu. Insya Allah ini tinggal akhir daripada surat Yusuf, kita lanjutkan pada kajiannya akan datang insya Allah. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.